sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik with Anda di PKK Reading baru ya. Ini sekarang mau obrol soal petunjuk, mimpi, angka atau apapun yang menghampiri hidup kamu, dan kamu belum paham benar apa artinya. Dan juga untuk beberapa orang yang pengen konfirmasi apakah betul artinya itu. Moga-moga video ini bisa bantu kamu ya untuk membedah kode pesan dari semesta soal mimpi atau petunjuk lain itu. Entah itu pertanda alam, mimpi-mimpi atau angka-angka. 4 pilihan di sini. Untuk teman-teman yang sudah lebih senior, silahkan lihat. Bisa saja ini mimpi 1, mimpi 2, mimpi 3, mimpi 4. Ini angka yang berapa gitu, angel number yang ini, angel number yang ini. Kamu bisa pilih begitu. Atau mau fokus pada satu yang paling mengganggu kamu atau yang paling gak bisa kamu bedah, silahkan ya. Untuk teman-teman yang junior dan masih kesulitan untuk melihat yang mana pilihannya, ini aku akan taruh kristal di atasnya. Yes, 1, 2, 3, 4. Kalau kamu butuh waktu lebih, silahkan pause dulu videonya dan fokus untuk bertanya di dalam hati. Mohon berikan aku petunjuk yang mana adalah arti dari kode tersebut. Semoga video ini bisa membantu kamu ya. Kita ketemu di timestamp kami. Oke, file number 1. Apakah arti dari petunjuk, pertanda dari alam, mimpi, kode angel numbers dan lain sebagainya? Kita lihat dulu dari tarotnya. 6 of Cups, Ace of Cups, Nine of Wands in reverse. Menarik sekali. Apakah ini mimpinya tentang cinta, orang yang kamu kenal, orang yang sudah pergi dari hidup kamu, cinta masa lalu? Ada juga beberapa yang mimpi perang. Petunjuknya misalnya tentang angka 6, 1, atau 9. 911, angel number Archangel Michael. Ya, mengenai itu ya, saya lihat ini ada pertarungan, ada mungkin berantem, berkelahi. Kalau mimpi ya, terus ada yang bermimpi tentang orang di masa lalu, ada juga angka-angka yang tersebut. Mimpinya air juga bisa ya, mimpinya mimpi air, atau petunjuknya ini pertanda alam dari air. Ini juga ada pertanda alam dari api. Oke. Ini berkaitan sama emosi, berkaitan sama keinginan untuk merubah sesuatu, atau untuk beberapa orang memperbaiki penyesalan masa lalu. Ada juga koneksi yang sangat kuat. Kalau ini soulmate, kalau ini twin flame, maka ini kuat pesannya buat teman-teman yang pilih itu. Kalau ini nggak nyambung buat kamu, coba cek file lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke more serious stuff-nya. Apa ini? Petunjuknya tentang apa saja? Pride, 19 lagi, jadi sangat kuat. Ini ada pertanda angel number 19, 22, intuition, 33, communication, dan 74, nature. Berkaitan sama alam, sama perselisihan, sama komunikasi, sama ini mungkin petunjuk juga bisa datang dari bisikan, dari penglihatan, dari visi. Saya melihat ini mengatakan soal cinta, soal gengsi, soal penyesalan, tapi tertahan gengsi. Saya lihat juga ini memang alam ingin memberikan sebuah petunjuk atau berbahasa sama kamu ya, dia berkomunikasi sama kamu untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan tentang
hal-hal yang berkaitan sama lingkungan kamu, sekitar kamu, kejadian yang ada di sana. Kalau ini berkaitan sama cinta, maka ini sedang mengatakan sesuatu soal menarik hikmah atau meminta maaf atau bicara, berkomunikasi dengan orang di masa lalu. Kalau kamu memang rindu, kalau kamu memang ada panggilan untuk bicara sama dia, silahkan lakukan itu. Telepon, chat, just say hi. Jangan biarkan gengsi menghadang kamu ya. Komunikasi penting di sini, 22, 33. Jadi intuisi kamu mau mengatakan sesuatu, bahwa mungkin saja selama ini yang mengganggu kamu dan menghadang hidup kamu adalah gengsi. Mungkin saja bahwa selama ini kamu menghambat komunikasi kamu dengan alam, dengan orang lain, adalah karena kamu punya sebuah benteng yang dalam petunjuk itu akan dibalik agar tidak menghalangi kamu untuk bisa merasakan kebahagiaan sepenuhnya, cinta, agar tidak menghalangi kamu untuk memaafkan. Oke, kalau ini alam berbicara, dia mau bicara soal apa ya? Komunikasi dari alam. Seven of Cups, aku percaya diriku untuk melihat kebenarannya. Two of Cups, aku layak untuk cinta terdalam. Three of Swords, aku melihat sesuatu sebagaimana mereka sesungguhnya. Five of Swords in reverse, aku akan menyembuhkan diriku. Alam juga memperhatikan kesehatan kamu nih, kesehatan batin kamu, karena mungkin patah hati kamu itu belum kelar, belum bisa memaafkan orang di masa lalu, terutama kalau itu menyangkut soulmate kamu. Mungkin kamu harus minta maaf, atau mungkin kamu harus memaafkan dia dan melepaskan energi yang akan membuat kamu bolak-balik mendapatkan pertanda ini, karena kedamaian belum kamu dapat sepenuhnya. Kamu belum paham pelajaran untuk bisa memetik hikmah mengapa orang ini datang ke dalam hidup kamu. Jadi bahkan alam pun mengatakan soal orang-orang yang punya hubungan masa lalu. Entah ini, kalau kita nggak ngomong asmara aja ya, ini bisa aja soal teman, sahabat, dan lain sebagainya yang bisa datang ke dalam hidup kamu dan rada berantakan. Di situ kamu diajarin untuk bisa berdamai dengan situasi itu. Kalau kamu punya salah, kamu luruskan. Ya, saya pikir memberi petunjuk tentang kejadian bencana atau apa, ternyata tidak sedemikian ya. Petunjuknya adalah soal ketenangan batin kamu, bagaimana caranya supaya kamu menemukan kedamaian, karena Tuhan ingin menyembuhkan diri kamu dari pikiran-pikiran yang selama ini menghalangi kamu untuk bisa jadi orang yang sepenuhnya bahagia, yang sepenuhnya damai. Itu. Kalau kita lihat petunjuk lainnya, Swadhisthana. Oke, Swadhisthana. Ahimsa dan Prana. Swadhisthana, Ahimsa, dan Prana. Ada tindakan yang tertahan untuk kamu lakukan. Dia ini mungkin, ada juga yang bermimpi soal bunuh-bunuhan ya. Kalau ini konflik peperangan, ini berkaitan sama konflik kamu termanifestasi ke alam mimpi atau lewat petunjuk. Ada singa, ada merak, ada teratai, ada kupu-kupu, bisa jadi pertanda buat kamu. Ini juga mengingatkan kamu menjadi orang yang punya kasih, tidak membunuh. Mungkin juga ada beberapa yang pengen jadi vegetarian dan mampu untuk melakukan itu. Kamu diminta untuk ayo lanjut ke jalan itu, jangan ragu lagi. Mencintai alam, mencintai binatang, mencintai diri kamu, melepaskan masa lalu, segala kesalahan kamu maafin, kesalahan orang kamu ikhlasin. Ada rasa damai di dalam diri dan kamu bertindak untuk itu.
Swadhisthana itu solar plexus ya. Jadi kamu bisa masuk ke situasi yang jauh lebih damai, kamu bisa bernafas lebih lega, tidak lagi masuk ke dalam bayang-bayang masa lalu. Dan itu akan buat kamu bukan jadi orang yang lebih lemah, memaafkan itu, tapi buat kamu jadi orang yang lebih kuat. Kamu berdamai sama lingkungan kamu, sama diri kamu, sama masa lalu kamu. Dan di situ ada kemungkinan akhirnya terbuka ya. Kenapa kamu mendapatkan petunjuk begitu dan kamu sensitif menyadari itu adalah sebuah petunjuk? Karena sebenarnya kamu sudah sensitif, sudah semakin terbuka tertanya. Dan pada waktu mata ketiga kita terbuka, di sana kita akan lebih merasakan mana salah kita, mana salah orang, mana yang benar, mana yang tidak. Dan ini biasanya konflik batin ya, bahwa kita pernah berandil untuk melakukan kesalahan hingga kejadiannya seperti itu. Entah itu karena kamu merasa bersalah banget makan atau menyakiti binatang dulu, atau kamu merasa bersalah menyakiti orang lain, atau kamu yang jadi orang tersakiti, disakiti binatang, disakiti orang lain. Tapi di sini ada ajakan untuk berdamai. Ternyata tidak serta-merta ngomong soal alam ini, lebih kepada hal yang menyakiti kamu dulu, patah hati, dan kamu bisa memilih untuk bahagia, untuk damai, bukan untuk terus berpikir ke sana dan akhirnya nggak selesai di situ, terus marah, terus bete, terus. Ini harus dilepasin agar kamu bisa masuk ke dalam fase selanjutnya yang jauh lebih damai. Prana, bebas, kupu-kupu terbang, emosinya tenang. Dia menguasai emosinya, bukan dia yang dikuasai emosi. Kalaupun kamu bermimpi soal air lagi ataupun melihat air lagi, tidak akan ada rasa takut. Yang ada adalah rasa, oke, aku sudah melalui satu tahap penting dalam hidupku. Aku masuk ke dalam tahap yang jauh lebih bahagia dan damai. Itu sebenarnya petunjuk kamu tuh udah ada di fase transisi dari masa lalu ke masa sekarang. Karena selama ini kamu banyak yang tinggal di masa lalu, seperti petunjuk Six of Cups itu. Sekarang jiwa kamu menyampaikan ini, entah semesta yang menyampaikan, karena beliau tahu kamu layak untuk bahagia di masa sekarang. Kalau enggak, kamu nggak bisa tahu berkah apa aja yang ada sekarang hari ini. Jika kamu belum menyembuhkan luka marah kamu, cinta baru ini tidak akan tiba. Entah ini cinta terhadap diri kamu, cinta lebih kuat kepada keluarga kamu, kepada lingkungan, bahkan membuka gerbang cinta baru. Ini dulu syaratnya. Jadi itu pesannya di file 1. Wow, sangat deep ya. Pasti lumayan menekan pada waktu kamu menerima kode itu. Cuman ini adalah petunjuk, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, jalan yang jauh lebih damai, tenang, dibandingkan menyimpan semua kenegatifan itu. Lepasin, maka kamu akan ditukar energinya dengan yang lebih baik. Jadi itu petunjuknya untuk file nomor 1, keruntuhan ego, karena kamu mau di-upgrade jadi orang yang punya kasih lebih luas. Bukan karena kamu akan lebih lemah, tapi karena kamu akan jauh lebih kuat. Lebih kuat. Prana. Untuk yang pilih file nomor 1, Prana. Itu pesan alam buat kamu. Thank you so much ya for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Pilih sitain. Petunjuk, arti pertanda petunjuk, angel number, mimpi, alam, dan lain sebagainya. Kita lihat ini berkaitan sama apa ya. The Chariot in reverse. Ada kereta kencana, ada kuda, ada mimpi yang sangat stuck, tidak bisa bergerak, kayak nggak bisa maju. Kalau ini soal alam, kayak kamu agak freeze ya, waktunya agak berhenti, dan kayak kamu keluar dari badan kamu. Terus tindakan kamu, kayak kamu nggak punya kuasa akan tindakan kamu. Kalau ini berkaitan sama angka 7 bisa jadi. King of Swords, I trust my ability to make a strategic decision.
pedang, perang, sayap, bulu, kupu-kupu, raja, mimpi soal kerajaan, merasa terbang, melihat sesuatu terbang, melihat hantu hantu, merasakan kemampuan supernatural kamu bertambah tiba-tiba, sensitif sama dunia lain. Oke. Page of Swords masih sama, lihat anak kecil, hantu anak kecil, pedang lagi atau benda tajam, kupu-kupu lagi, melihat cahaya, orbs, feather lagi, bulu, guides, spirit guides. Okay, let's see what this is all about. Healing, physical activity, kegiatan fisik, penyembuhan, surrender, berserah, ikhlas, communication. Oh iya, ini petunjuknya ini adalah seseorang atau sebuah entitas mau berkomunikasi sama kamu. Dan ini saya rasa sih alam ya, alam semesta memberikan petunjuk ini sama kamu, guides kamu mau memberikan petunjuk ini sama kamu, higher self kamu mau memberikan ini sama kamu untuk bantu penyembuhan kamu tentang luka fisik bisa, luka batin bisa, luka atau misalnya kamu gak pernah bergerak ya, ini maju ya, physical activity. Kaitan angkanya 66, 67, 91, 33. Seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti kamu itu tidak pernah bisa bergerak dan maju jadi orang yang kamu impikan. Ini penyembuhan soal itu. Sebenarnya kamu bisa berubah. Sebenarnya komunikasinya atau petunjuknya adalah kamu bisa banget untuk jadi orang yang kamu impikan. Kamu bisa sekuat itu, sehebat itu, semaju itu, sesukses itu. Kalau kamu percaya kamu bisa. Cuma selama ini yang salah adalah kebiasaan kamu. Kebiasaan kamu itu bertolak belakang sama mimpi kamu. Impian anak kecilnya besar, tapi begitu udah gede, gak bisa maju ke sana. Karena ada tindakan yang bisa kamu lakukan, tambahannya tindakan ini bisa sesuai untuk menjadikan kamu pantas untuk impian kamu itu. So far, kamu impiannya besar tapi langkahnya masih di tempat. Kalau ini berkaitan sama uang, sama sukses secara karir, secara bisnis, maka sebenarnya kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Asal kamu ada tambah penyembuhan di hati kamu mengapa uang itu penting. Kalau uang udah jadi obsesi, itu yang akan diputus sama semesta. Kamu bakal disusahin terus cari uang sampai kamu benar-benar ikhlas. Soalnya kalau kita berada dalam dunia spiritual, kita bukan budak uang. Uang temannya kita, tapi dia gak bisa ngatur kita. Nah kalau kamu ketakutan kurang uang karena dulu masa kecilnya kamu susah dan dicocokin sama mama papa kamu, lo gak boleh susah, lo harus begini, harus begitu, dikerasin soal uang, kemungkinan besar kamu udah gede mungkin menjebani karir dimana kamu tidak bahagia melakukannya hanya karena uangnya gede tapi akhirnya hampa. Nah ada juga di sini yang dia tahu maunya apa tapi dia nggak ngerti caranya ke sana. Di sini petunjuknya adalah kamu bisa dapetin impian kamu itu selama kamu merubah tindakan kamu merubah mindset kamu soal tujuan itu. Jangan jadikan sebuah tujuan itu sebagai balas dendam yang positif. Meskipun itu positif, tapi ada balas dendam. That's why.
di sini perbaiki tujuan kamu, perbaiki mindset kamu, dan mungkin luka-luka di wilayah itu, di area itu, lalu bergerak ke sana. Aku pengen jadi pebisnis sukses ya, mulai bertindak seperti pebisnis sukses. Tidak cuman tidur seharian, tidak cuman gitu-itu aja temennya. Linknya pebisnis itu harus banyak. Dia harus pintar jadi leader, bukan cuman follower. Dia harus punya ide-ide begini gitu. Itu contohnya. Lalu surrender. Ya, setelah penyembuhan, setelah berusaha, jangan lupa berserah. Di sini juga ada beberapa orang yang sulit buat ikhlas ya, yang sulit buat melepaskan. Setelah berusaha, kamu masih terobsesi sehingga ya masih begini kan, energinya masih dipegang, belum kamu lepas, belum kamu serahin, dan membuat semesta nggak bisa ngapa-ngapain. Cita-cita kamu itu masih di situ aja ya. Nah, sekarang belajar untuk melepaskan, dan beliau akan berikan info-info yang menyangkut si mimpi kamu itu bisa diwujudkan, dan cara-caranya juga bakal dikomunikasikan terus. Itulah enaknya kalau punya spiritual ya. Dalam dunia bisnis, tindakan kita bisa sangat efektif. Punya supranatural juga bisa efektif. Karena apa? Kita nggak kemakan sama ketakutan. Orang lain begini, kita harus begini. Kamu bisa unik dengan cara kamu. Kamu bisa berikan produk yang tidak bisa diberikan orang lain. Kamu bisa sangat kreatif, dan kamu bisa diarahin kalau kamu percaya bahwa Tuhan juga pintar soal bisnis. Guys, kamu lebih tahu soal bisnis. Kamu bisa cari petunjuk di situ dan dengarkan petunjuknya, sesuaikan sama intuisi dan kata hati kamu, baru jalanin. Itu akan jadi sangat powerful di kehidupan nyata kamu. Tuhan, bantu aku, bimbing aku supaya aku menemukan jalan kesuksesanku. Oke, nak, dengerin petunjukku. Nah, selama ini kamu gak dengerin. Belum terlalu bisa peka. Sekarang kamu sudah tahu, kamu semakin peka. Akan ada petunjuk-petunjuk lain yang datang, saya rasa. Dari guides kamu, ini terutama yang dulunya ya. Kalau ini guides ya, ini yang dulunya sukses sekali. Plus supranatural dia. Dia akan membimbing kamu nih. Beliau akan membimbing kamu di sana. Kamu punya nih guides begini. Guides yang memang jago di dunia bisnis, sangat cerdas plus sangat supernatural dan spiritual. Ini ada tersedia pesan-pesan beliau untuk membimbing kamu dalam kesuksesan. Dengerin kata hati kamu, sering doa, lakukan shadow work sehingga yang masuk pesannya yang murni, bukan pesan plus ketakutan kamu. Oke, kita lihat goalnya lainnya. Untuk petanda ini adalah Saraswati. Oke, untuk pengetahuan ini. Dharana. Oke. Satwa. Ilmu pengetahuan datang kepadamu. Ya, petunjuknya adalah kamu bakal semakin berkembang lewat sebuah pengetahuan baru, wawasan baru yang datang dalam hidupmu. Entah itu lewat petunjuk-petunjuk tertentu, ataukah itu soal mungkin dipertemukan sama orang, manusia yang benar-benar bisa bantu kamu jadi mentor. Maksudnya menjadi mentor kamu. Juga bisa aja guides yang ini yang benar-benar belum datang, akhirnya datang petunjuk bahwa sekarang kamu punya aku bakal buat kamu jadi lebih mahir soal sang impian kamu itu. Ada lagi Satwa itu purity and clarity. Dia minta kamu memang untuk bisa menerima petunjuk itu. Third eye kamu akan datang pada waktu kamu mencapai sebuah kestabilan, mencapai sebuah kejelasan, kemurnian. Tidak boleh ada rasa obsesi, tidak boleh ada rasa egoistik, hanya ada rasa mau mengembangkan diri aku dan mengoptimalkan bakat aku untuk bisnis. Aku bukan mau
rakus tapi mau mengoptimalkan itu. Karena beda ya tujuannya. Kalau kamu mau menggapai uang sebanyak-banyaknya, jatuhnya jadi rakus, jatuhnya jadi nanti apapun yang kamu punya kamu nggak bisa bahagia. Tapi kalau kamu mau mengoptimalkan, kamu akan berterima kasih begitu kamu tiba di tahap itu. Oh, sudah tiba Tuhan, berarti aku sukses, aku bisa naklukin sisi aku yang itu, aku bisa memperluas bakat aku di sini. Beda si kebahagiaan dalam pencapaiannya. Dan disitulah kenapa kita dalam spiritual juga harus tetap peduli sama uang ya. Karena ada bagian diri kita dalam sisi manusia duniawi yang terasah, yang bisa berkembang. Lalu ini ada Dharana. Datangnya semua upright ya. Ini bisa berfokus untuk memusatkan pikiran kamu pada satu tujuan. Ini fokus dan konsentrasi. Ini adalah lahirnya ide demi ide yang akan datang ke dalam hidup kamu. Ini dia, fokus pengetahuan datang, murnikan diri kamu supaya kamu dapat lebih banyak lagi wawasan dan pengetahuan plus link-link jaringan-jaringan yang bisa dukung kamu menuju impian kamu. Semesta berkonspirasi mendukung cita-cita kamu. Asal kamu percaya sama diri kamu, asal kamu tidak menyerah sebelum mulai jalan ya. Setelah semua yang kamu lakukan, lepasin hasilnya. Lepasin, usaha kamu tidak akan pernah sia-sia. Mau sekarang atau nanti, dia akan datang. Kita cuman satu hal yang gak bisa kita kendalikan, waktu ya. Tapi usaha itu akan selalu berbuah. Jadi mulai bertindak sekarang, jangan malas, fokus, dan jadikan diri kamu pantas untuk menerima itu. Jadikan diri kamu semakin siap untuk jadi orang sesukses itu misalnya. Dharana. Afirmasi kamu. Biarkan semua ide itu muncul. Biarkan semuanya datang dan kamu siap untuk dapat jalan yang lebih lancar ke arah impian kamu. So, itu poin nomor 2. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love. Bye. Aku numpain air di sini. Petunjuknya soal air kah? Oke, kita lihat detailnya apa ya untuk petunjuknya. Ini berkisah soal apa? Keuangan, Knight of Pentacles. Five of Cups. Air, I will move forward when the time is right. Last one. Berbalik ke Page of Pentacles. Aku terbuka untuk kesempatan pengembangan diri. Oke. Jadi, soal keuangan, pengembangan diri, air, beberapa banjir, tsunami, petunjuk-petunjuk soal itu ya. Lambat tapi pasti. Itu juga ada dalam petunjuk kamu. Ada angka 5. Kalau ini berkaitan sama mimpi, dia mengisahkan orang lama yang kamu sesali, hubungan yang kamu sesali, atau kejadian soal tragedi apapun yang dulu pernah terjadi dari uang, keluarga, dan lain sebagainya yang masih ngeganggu emosi kamu. Kita lihat lagi ya, tunjuk apakah ini. Okay. Love partnerships 26 2 atau 6 266 622 anything. 7 personal growth lagi, amazing. Oke. Manifestations. Oke. Another one. Spiritual career. Karir spiritual. 78877 itu juga bisa jadi angel numbers yang kamu lihat ya. Ya, saya melihat ini tujuannya adalah soal cinta. Cinta itu datang untuk personal growth kamu, pertumbuhan diri kamu.
Kalau ranting tidak ada yang patah, bagaimana cahaya bisa masuk ke dalam hutan? Itulah mengapa manusia itu butuh untuk ada pengembangan diri lewat sakit hati demi sakit hati. Karena itu membiarkan kita bertumbuh. Kalau orang yang mau bertumbuh, ada yang lumutan juga kan kalau dia kelamaan nggak kasih cahaya, nggak mau nerima cahaya gitu. Nah, ini di sini kamu adalah orang yang bisa untuk berkembang, untuk menjadikan itu sang alat untuk perkembangan diri, bukan sang alat untuk menjatuhkan diri kamu dan menjauhkan kamu dari kebahagiaan. Jadi di sini ada memetik hikmah secara lebih kuat lagi soal pengalaman-pengalaman cinta kamu di masa lalu, atau hubungan kamu yang saat itu sedang sama pasangan kamu ada kejadian tertentu yang buat jadi mungkin cintanya diragukan atau jadi menjauh. Ini harus dipetik hikmahnya, harus diambil makna mengapa semua ini terjadi sama kamu. Bukan semata-mata untuk jadiin kamu korban. Sekarang lihat sisi cahayanya, itu menjadikan kamu orang yang seperti apa. Jadi pelan-pelan nih, si rasa penyesalan, marah, kecewa itu merasuk ke mimpi kamu atau ke petunjuk-petunjuk yang kamu lihat sehari-hari. Karena ada hal yang bisa kamu petik lagi, ada hal yang bisa kamu pelajarin dari kejadian itu. Bahkan bukan hanya cinta, tapi juga kejadian lain dari sisi keuangan, hidup, keluarga, kesehatan yang bisa kamu petik untuk menjadikan dirimu dan jiwamu berkembang sesuai dengan maunya kenapa lahir di bumi ini. Lalu petunjuk lainnya dari semesta, kamu tuh sebenarnya sudah bisa mencapai apa yang kamu mau. Sebenarnya kamu bisa meraih cita-cita kamu dari sisi cinta lah, apalah, asal kamu sudah benar-benar sadar betapa berkembangnya kamu karena hubungan-hubungan lalu itu, karena kegagalan-kegagalan finansial lalu itu, karena sering sakit itu. Kamu harus bisa melihat betapa berkembangnya kamu, harus menghargai itu, mensyukuri itu. Dan pada waktu kamu kembali pada rasa syukur, disitulah ada perwujudan demi perwujudan baru. Terutama satu impian yang besar yang bisa diwujudkan. Karena tidak lagi menganggap semua kejadian itu datang hanya untuk buat kamu kesal, sakit hati, Tuhan gak sayang kamu, enggak. Tapi buat kamu sadar bahwa Tuhan itu melakukan itu semua untuk menjadikan kamu siap untuk dapat si keinginan kamu itu. Spiritual career, ini ada juga petunjuk kalau ini berkaitan sama spiritual, sama keinginan kamu untuk berkarya spiritual, maka kamu diuji seperti itu untuk menjadi orang yang membantu orang lain atau berkarir lebih religius, agamais, atau spiritualis, lebih ke sana. Karena kebijaksanaan itu akan bisa disebarkan lebih mengena lagi, lebih dalam lagi kalau kamu mengalami, bukan cuma baca teori buku. Itulah mengapa hidupmu mungkin unik ya dulu ya, alias agak berbeda kerasnya, karena ada tujuan di mana Tuhan mempersiapkan kamu untuk jadi orang yang membantu orang lain, menyebarkan kebaikan, atau setidaknya membantu keluarga kamu dari masalah-masalah yang sedang dialami itu. Lalu soal tsunami apa ya, saya belum dapat lagi, padahal tadi di awal saya dapat petunjuk tsunami. Masih soal cinta. Oh my god, Knight of Cups, Two of Pentacles. Alam selalu bergerak, dan alam di 2020 ini terutama, atau mungkin di kapanpun kamu memimpikan ini, sedang kuat-kuatnya, sedang bekerja-bekerjanya. Dan itulah mengapa kamu sensitif, karena itu adalah salah satu cara semesta untuk ngebangunin kamu secara jiwa, agar kamu tidak banyak tidur, tidak terus-terusan berada di pikiran yang sangat logis ya, agak digiring ke arah ini rasa apa ya, kegalauan apa ya, tidak ada alasannya gitu. Yaitu caranya dengan memberikan kita pertanda-pertanda yang buat kita secara logika pusing 7 keliling.
Dan ini salah satunya mungkin impian air ini datang pada waktu alamnya sedang sangat kuat. Kamu coba lihat ke sekitar kamu, pada hari itu, bulan itu, kira-kira ada kejadian air apa di sekitar kamu. Nah, itu bisa jadi petunjuknya. Kalau ini nggak ada apa-apa kak, kamu diminta sabar untuk melihat kemana arahnya nanti. Kalau mimpinya lebih dari 2 kali, berarti pertandanya, kalau pertandanya mimpinya angel numbersnya lebih dari beberapa kali kamu lihat, maka itu menunjukkan bahwa kamu jauh lebih sensitif lagi dibandingkan sebelumnya, bahwa kamu sudah awaken spiritually dan kamu akan merasakan lebih banyak hal lagi yang berada di sekitar kamu, baik itu manusia atau yang lain. Kamu jauh lebih sensitif untuk merasakan untuk mendengarkan, untuk melihat, terutama merasakan ya. Banyak empat kayaknya di sini. Banyak orang-orang empat yang bisa merasakan other world. Oke, we'll see. Tunjuk lainnya. Sahasrara. Ya, crown chakra banget nih. Ini tentang crown chakra, yakni chakra mahkota manusia. Cina Masta. Shadow work. Samadhi. Bermeditasi, semedi, menyepi. So, ini jelas kebangkitan spiritual. Ini jelas semakin banyak downloads atau kamu kayak mengunduh banyak informasi alam lain, dan ini menyebabkan shadow work. Air bisa dilambangkan sebagai emosi juga. Air bisa dilambangkan sebagai kejadian yang akan datang, dan itu membuat kamu takut. Itu membuat kamu tidak bisa rasional, tidak dapat ketenangan. Kamu jadi sama seperti air itu, emosional. Ini adalah berkah manifestations. Kalau kamu ingin jadi orang yang lebih sensitif, selamat, kamu sudah masuk ke gerbangnya. Kalau kamu pengen jadi orang yang bisa bantu orang lain, selamat, ini adalah langkahnya. Dengan cara unik ini, mengunduh banyak informasi yang sebenarnya tidak kamu pelajari baru. Sebenarnya informasi itu udah ada dari past life kamu, dari beberapa kehidupan kamu di masa lalu yang cuman kamu relearning alias diingat kembali. Dan itu kejadiannya cuman kayak saya lihat ini tarot hanya 1 menit dan saya bisa baca. Maybe dulu saya begitu, saya cuman dengar kata-kata meditasi, saya bisa langsung buat visualisasi gitu. Ini download namanya. Ini namanya jiwa kamu terbuka sama pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dan jangan kaget kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin dulu kamu cuekin, tiba-tiba jadi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi sesuatu yang tidak pernah, yang sangat kamu sukai ya. Karena akhirnya jiwa kamu seterbuka itu. Dan shadow work-nya bisa dijalani dengan semedi. Shadow work apa? Silahkan cek videonya, saya sudah buat, dan itu penting untuk orang spiritual bisa melakukannya. Kalau enggak, kamu bakal ngelibas itu ke orang lain terus dan selalu jadi korban. Kalau misalnya kamu sudah melakukan shadow work, kamu tahu kekuatan itu ada di kamu dan kamu gak butuh pengakuan orang lain untuk bisa jadi ya dirimu. Karena spiritualnya adalah mencintai dirimu sendiri. Kalau kamu masih membandingkan diri sama orang lain, kalau kamu masih sering iri, marah, kecewa, atau sering melampiaskan amarah kamu ke orang lain, maka kamu belum sadar bahwa kamu punya shadow yang sangat besar. Cina Masta, Dewi tanpa kepala. Yang apakah itu juga yang kamu mimpikan? Buddha juga bisa kamu mimpikan. Dewa-dewi apapun berada di alam lain juga bisa kamu mimpikan. Bisa kamu lihat di visi juga. Semedi, bersemedi, berdoa.
semedi. Kalau kamu merasa pusing dengan si kejadian-kejadian ini, petunjuk-petunjuk ini, semedi. Oke, untuk dapat afirmasi. Kamu bisa menaklukkan ini dan jelas terhadap tujuan kamu. Misi jiwa akan terbuka di file nomor 3. Lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Alright, thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hula, file nomor 4. Arti petunjuk mimpi, pertanda alam, angel number, DLL. We will see. Four of Wands, tentang rumah, pernikahan, angka 4, twin flame, impian jadi nyata. Pokoknya kamu dapat petunjuk, kamu udah dapetin hal yang kamu sukain, dapetin hal yang kamu impikan, rumah impian kamu, kayak mobil impian kamu, dan lain sebagainya. Queen of Swords, aku melindungi apa yang berharga untukku, what matters to me. And Eight of Swords, aku melepaskan diriku dari kekangan yang mengekangku, dari sesuatu yang mengekangku. Oke. Mimpi perang, mimpi terjebak, diikat, mimpi disiksa, mimpi diserang, mimpi pedang, benda tajam. Angka 8 juga ada untuk angel numbers-nya. Ada orang yang ditutup matanya atau mendapatkan visi tiba-tiba, mungkin dunia gelap dan mungkin ada peperangan. Ini mimpinya dari damai, pokoknya bisa aja berubah jadi sangat konflik ya. Dari tenang-tenang aja jadi berubah jadi konflik gitu. Alright, now we'll see untuk ini apa sih keterangannya. Petunjuk soal alam semesta juga bisa. Petunjuk 22 intuisi, 4 empatnya kuat ya. 6 atau 3 tentang anak, orang tua, keluarga. 19 pride, gengsi, ego. Oke, angkanya 4, 2, 9, 1, 10, 8. Ini bicara soal alam, lingkungan keluarga kamu, lingkungan sekitar kamu juga bisa. Petunjuk soal keluarga, soal sekitar, soal gairah, seks, mimpi mesum. I'm kidding. Ya mungkin ada ya di sini ya. Ada yang mimpi menikah, harmonis, punya anak. Ini ingin untuk yang belum punya anak ya. Ada petunjuk. Ada terutama yang sudah 10 tahun belum punya anak, ada petunjuk kamu akan adopsi atau kamu bakal dikaruniai anak sendiri ya. Ujian kesabaran, itu spesifik sekali ya itu. Terus untuk yang single, hati-hati hamil di luar nikah, oke? Terus ada yang kalau kamu misalnya aktif di komunitas, di sekitar kamu, di lingkungan kamu lah ya yang positif, kamu bisa menemukan jodoh. Terus juga ada menjadi orang tua yang tidak gengsi, yang bisa bilang maaf sama anaknya. Kasih di keluarga kamu akan meruntuhkan ego kamu.
Ini petunjuk soal keruntuhan ego yang akan berakhir jadi berkah. Aku mau lihat lagi ya petunjuk lainnya. Two of Pentacles, Knight of Cups. Ini datang mulu ya, ampun. Ten of Cups, ini mirip banget sama file nomor 3. Coba cek juga file nomor 3 ya. Oke. Iya, ada anak kembar, atau kembaran kamu mau ngomong sesuatu, atau ketemu soulmate, ketemu pasangan, memutuskan harus hati-hati, jangan terburu-buru. Twin flame, urusan sama twin flame, soulmate. Tapi lepasin label itu dulu lah ya. Pokoknya kamu ketemu sama orang yang mirip sama kamu dari gaya pikirannya, dari emosinya. Dan ini kalau untuk petunjuk cinta bagus banget nih, bisa dapat apa yang kamu mau soal cinta yang kamu impikan, atau itu keinginan kamu banget ya, udah menggebu-gebu, tidak terlalu bisa dikendalikan. But in the end, kamu merasakan cita-cita itu karena ada sebuah alasan ya, bahwa jiwamu tahu ada seseorang di luar sana buat kamu. Cuman kamu keduluan ngerasain aja, jadinya suka panik sendiri. Yaitu termanifestasi lewat mimpi. Terutama jika ini mimpinya tentang menikah, tentang pacaran sama seseorang, tentang punya anak, itu petunjuk bagus bahwa keinginan kamu itu sudah semakin dekat. Oke, kita lihat petunjuk lainnya ya. Bakti, berbakti, Shiva, Siwa, Pranayama. Iya, berdedikasi pada sesuatu, pada keluarga, pada pasangan, pada diri sendiri, pada komunitas, pada kerjaan. Tapi jangan lupa bersenang-senang. Jangan lupa doa juga. Jangan lupa mengembangkan diri kamu juga. Jangan lupa memberikan waktu yang cukup buat dirimu istirahat. Ada transformasi indah yang bakal kamu temukan saat kamu sudah berbakti pada apa yang kamu sayangi ya. Kalau kamu masih jomblo, aku berbakti sama siapa? Sama orang tua kamu lah, sama lingkungan kamu, sama diri kamu. Tidak ada pasangan bukan berarti kita nggak punya nggak bisa bahagia ya. Itu harusnya kamu udah happy dulu nih, kayak kartu bakti ini ya. Kamu dedikasikan sama hal yang kamu percaya, itu akan bawa lebih banyak berkah, transformasi, perubahan, dan kebebasan. Di sini juga sifanya dancing, jadi beliau ingin kamu bisa bersenang-senang, menari, berdoa, jangan lupa meditasi juga, jangan lupa yoga. Mungkin orang-orang yang suka yoga, lakukan itu. Maka di sekitar kamu akan banyak sekali yang menuntun kamu, diri guides kamu, dan lain sebagainya. Dan ini ada pranayama, nafas, bernafas yang baik. Ini juga ajakan untuk olahraga. Beberapa orang di sini ngerasain ya, olahraga itu akan mendekatkannya sama jodoh. Congratulations, itu intuisi kamu yang bilang. Kayaknya memang pasangan kamu nanti akan atletik. Nah, ini untuk kalau orang tua, ajak anakmu untuk melakukan kegiatan yang positif ya, yang membuat dia bisa mengembangkan fisiknya, otaknya, juga kebahagiaannya. Saya ngerasa ini petunjuknya paling ringan di antara yang lain. Ini adalah bahwa apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan, itu boleh kamu rasain, boleh kamu baperin ya. Cuman jangan lama-lama, langsung hidup lagi, dan fokus bagaimana caranya kamu bisa mendekat sama impian itu. Karena kamu bakal dapetin itu, karena kamu bisa layak banget untuk mendapetin itu. Tenang juga bisa jadi petunjuk pranayama. Tenang, sabar, karena waktu yang tentukan bukan kamu, tapi yang Maha Kuasa. Jadi pada waktunya kamu akan dapetin apa yang kamu mau. Cuman pada waktu belum, bukan berarti kamu berhenti bahagia, bukan berarti hidup kamu berhenti berputar. So nikmatin waktu kamu,
Karena kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya sudah punya pasangan, kesibukan kita mungkin harus berkurang. Kesibukan kita nggak boleh seperti sekarang ya. Pada waktu kamu punya pasangan, kamu akan punya adaptasi lagi. Begitu kamu juga punya anak, begitu mungkin juga kamu ini itu, ada selalu perubahan. Setiap hidup kita ada peningkatan, and that's okay. That's okay. Kita cuma butuh adaptasi aja. So, untuk nomor 4 kasih aku afirmasi bakti. Berbaktilah pada apa yang kamu cintai saat ini, pada dirimu terutama, pada keluargamu, dan pada apa yang kamu percaya, yakini. Okay, thank you so much guys for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye.